Halo, kenalin nama aku adalah Naufal dan aku adalah seorang mahasiswa semester 3 IT, Informatika. Di sini aku mau cerita bahwa walaupun sebenarnya aku punya potensi, walaupun sebenarnya aku punya bakat dan punya keahlian di bidang fotografi, tapi aku rasa kayaknya fotografi bukan goals aku gitu. Ya mungkin di sini aku ingin sedikit cerita aja. Pertama, dari struktur pertama dulu kali ya. Kenapa aku bisa kenal dengan fotografi gitu? Jadi dulu aku kenal fotografi itu sebenarnya dari kelas 7 SMP sih. Udah lumayan cukup lama sebenarnya. Nggak nggak apa namanya, nggak baru-baru banget, nggak baru pas kuliah gitu kan. Dulu aku tuh kenal fotografi itu dari Instagram, dari Instagramnya punya teman waktu itu, teman SMP ya. Dan dia kebetulan waktu itu pakai kamera Canon EOS 6D. Dan dia upload ke Instagram gitu kan. Ya udah, waktu itu aku nggak terlalu excited atau gimana gimana ya. Sampai-sampai dia tuh ngupload satu foto yang lumayan bagus komposisinya pada saat itu. Dan itu modalnya cuman mobile fotografi gitu. Jadi aku tertarik fotografi karena ada salah satu bidang di fotografi ya. Ada salah satu genre mungkin ya. Yang mana genre tersebut itu ya mobile fotografi. Fotografi menggunakan handphone atau smartphone gitu ya. Dan ya pada saat itu aku coba untuk explore, aku coba untuk ya yang penting estetik lah ya di Instagram. Mungkin kalian bisa klik aja Instagram aku, mungkin di bio YouTube atau mungkin deskripsi di mana, aku juga nggak tahu bakal taruh di mana gitu. Tapi intinya kalian bisa stalking aja akun aku dan emang itu isinya foto semua gitu ya. Singkat cerita, skill fotografi aku tuh mulai berkembang sejak SMA teman-teman. Jadi waktu SMA aku tuh emang suka banget kayak hal-hal yang berbau tentang content creation gitu ya. Kayak gini ya, kayak bikin YouTube. Kalau dulu kan aku emang kenal YouTube tuh dari YouTuber Minecraft dulu awalnya gitu kan. YouTuber Minecraft terus editing kayak gitulah, KineMaster gitu-gitu. Aku emang punya potensi di situ waktu itu, bukan potensi. Aku ada excited dari rasa content creator itu. Dan iya gitu. Dan teman-teman aku mulai melihat gitu kan hasil foto dari aku gitu kan, dari Instagram dulu ya, dari Instagram hasil foto dan video yang mana itu bener-bener aku pakai handphone ini ya, terutama yang direkam ini yang aku pakai sampai sekarang itu adalah Poco M4 Pro. Itu emang hasil foto dan videonya bagus banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sendiri bisa manfaatin gitu ya potensi dari handphone ini dari segi kualitas foto dan videonya gitu. Ya kalian bisa pelajarin kayak istilahnya kayak kalau bahasa gampangnya kayak PDKT gitu ya, PDKT sama device yang kalian punya gitu. Dan aku kebetulan dilihat sama teman-teman aku tuh bagus gitu hasil foto aku tuh. Malah dikira hasil foto dan video aku tuh pakai iPhone gitu. Padahal sama sekali aku nggak pernah pakai iPhone, bahkan sampai sekarang gitu ya. Aku bahkan pakai Mac aja baru sekarang gitu. Itu intermezzo di luar topik. Nah, aku pun dipercaya sama teman-teman aku gitu kalau misalnya disuruh hal-hal yang berbau dengan fotografi, terutama teman kelas ya gitu ya, pada saat SMA gitu ya. Ya udah lah ya, singkat. Abis itu lanjut kuliah dan tiba-tiba emang skill fotografi aku tuh emang berkembang pesat waktu kuliah teman-teman. Jadi ya aku juga lumayan hobi dengan fotografi ya, walaupun gak hobi banget pada saat itu, tapi karena ada satu matkul yang bener-bener sulit lah kalau kataku, itu adalah kalkulus. Dan juga kebetulan dosennya tidak ini ya, bukan ini, tapi dosennya tidak sesuai dengan ini kita gitu, standarnya beda. Jadi dosen di apa namanya tuh, dosen di
dosen yang ngajar di matkul aku itu standarnya segini, sedangkan kita di bawah segini gitu. Jadi benar-benar beda banget standarnya, sehingga menimbulkan miskom yang luar biasa gitu, dan merasa bahwa matkul tersebut sangatlah sulit gitu. Nah, aku di situ seperti tiba-tiba balas dendam gitu, balas dendam dengan cara fotografi. Epic ya. Jadi balas dendam aku tuh dengan cara, dalam tanda kutip balas dendam itu dengan cara motret foto kayak gitu loh. Sampai-sampai ya balas dendam itu tuh terjadi selama 1 tahun gitu. Aku berhasil dapat portfolio banyak banget tentang fotografi. Kalian bisa lihat Instagram aku lah ya. Aku bisa ngasihin portfolio fotografi dengan sangat banyak gitu. Dan itu juga mendukung. Jadi mendukungnya itu melalui salah satu organisasi yang emang memanfaatkan kamera banget gitu. Ada lah ya. Ya mungkin kalau kalian yang satu kampus dengan aku pasti tahu lah ya. Nah, itu. Dan kebetulan juga aku tuh jadi PDD selama 1 tahun. Jadi aku tuh suka banget sama genre foto yang bersifat candid atau ya secara faktual gitu, bener-bener yang terjadi apa adanya gitu, bukan yang kayak foto model yang gitu gitulah ya. Jadi sesuai juga dengan organisasi yang aku ikutin itu, karena emang sifatnya organisasi aku tuh sifatnya faktual gitu. Jadi ya, lalu singkat cerita semester 2 akhir aku tuh mulai menyadari gitu bahwa ternyata fotografi itu sepertinya bukan tujuan aku, karena kayaknya aku kuliah itu tujuannya bukan fotografi, karena aku kuliah jurusannya informatika bukan DKV. Kalau misalnya DKV ya it's okay, aku bakal terus lanjutin hobi aku tentang fotografi. Bener-bener mungkin aku akan fokus, dan semisalnya ada konsentrasi di semester 5 tentang fotografi, aku bakal terusin. Serius, swear, asli. Namun ya itu, aku jurusannya IT, dan juga fotografi itu nggak linear lah ya, nggak sama dengan hal yang di IT tersebut itu kan, karena nggak ada matkul fotografi kan di informatik, nggak ada kan gitu. Jadi ya aku rasa aku mulai menyadari bahwa sepertinya aku harus fokus matkul gitu ya, karena aku ngerasa bahwa matkul aja aku merasa ketinggalan gitu kan, kayak dicuekin lah ya masalah hal yang kayak berbau dengan mata kuliah, tapi ya malah aku fokus ke foto-foto gitu, yang mana foto-foto tersebut itu nggak sesuai dengan mata kuliah gitu. Oke, mungkin itu merupakan sebuah cerita perjalanan aku mengenal fotografi. Sekarang mungkin aku akan masuk ke bab 2 istilahnya gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak ada baban gitu lah ya. Ini bebas aja. Ini aku ada skripsi di sini. Cuman kayak skripnya itu cuman poin per poin doang. Jadi faktor aku kenapa sekarang nggak melanjutkan personal branding sebagai seorang fotografer dokumentasi gitu. Ya, karena aku sebelumnya emang melakukan personal branding baik di Instagram ataupun dari di kampus gitu ya. Faktor yang pertama adalah hobi yang berkaitan dengan IT itu jauh lebih lama. Aku hobi yang berbau dengan teknologi itu sebenarnya sejak umur TK gitu. Bahkan sejak umur 5 tahun. Jadi kayaknya aku emang harus lebih fokus ke situ gitu. Aku ngerasa harus lebih fokus ke situ. Dan juga aku memilih jurusan IT itu karena benar-benar pure pilihan sendiri gitu. Bahkan aku udah research kan kayak setahun atau 2 tahun sebelum kuliah gitu kan. Ya kelas 11 atau kelas 12 SMA lah ya. Aku tuh mau kuliah dengan jurusan apa gitu. Walaupun sudah aku nggak pilih mau di universitas mana pada saat itu ya. Tapi ya
itu merupakan ya berkaitan dengan penyebab ketiga, yaitu adalah kalau misalnya yang tadi ya, ini adalah kalau misalnya aku mengabaikan akademis dan mungkin aku sibuk foto-foto, maka bisa aja nilai indeks aku bisa nurun banget, bisa kayak nggak terlalu gede lah ya, karena aku merupakan seorang mahasiswa beasiswa dan harus memenuhi standar minimum nilai indeks gitu. Jadi kalau misalnya aku ninggalin bener-bener kayak nyuekin, dalam tanda kutip nyuekin hal tentang matkul ini, kayaknya bisa aja gitu aku kena aspek gitu. Itu bahaya gitu kan, jadi beasiswa aku terancam dan mungkin aku nggak bisa kuliah gitu, itu bahaya gitu kan. Terus juga mungkin ini faktor dari eksternal ya, bahwa ternyata hobi yang berkaitan dengan teknologi ini yang udah aku tekunin sejak bahkan hampir sepanjang hayat aku gitu, ternyata nggak ada apa-apanya dibanding teman-teman aku yang lain. Teman-teman aku bahkan sebenarnya hal yang aku istilahnya expert di bidang itu, kayak cara install sistem operasi dan lain sebagainya, itu teman-teman aku itu udah di luar kepala gitu. Jadi kayaknya aku merasa bahwa keahlian aku di bidang IT itu gak ada apa-apanya gitu. Aku merasa benar-benar di bawah banget. Ya, begitulah jadinya ya gitu. Oke, sekarang mungkin masuk ke misalnya bab 3 dalam tanda kutip. Itu adalah hal-hal yang telah aku lakukan, hal-hal yang aku inisiatif gitu ya. Karena memang ternyata fotografi bukan tujuan aku gitu. Hal yang pertama adalah aku mengubah fokus, tentu aja ya, mengubah fokus ke hal-hal yang berbau mata kuliah. Terus juga aku juga mencari sebuah circle gitu istilahnya, atau sebuah pertemanan yang emang benar-benar fokus di IT dan benar-benar kayak nge-push diri aku gitu. Dan ya gitu. Terus juga aku juga ikut salah satu organisasi yang sangat berhubungan dengan mata kuliah gitu. Terus juga aku lebih sekarang balik lagi ke waktu aku masa kecil gitu kan. Jadi lebih sering ngoprek komputer dan lain sebagainya, bukan malah sering foto-foto. Ini foto-foto buat sekarang buat aku sih kayaknya hiburan aja gitu. Kalau misalnya jenuh gitu kan, jenuh hal-hal kayak ngerjain tugas ngoding, atau misalnya jenuh masa mungkin ngoprek-ngoprek dan lain sebagainya aku bisa aja untuk healing keluar sambil bawa kamera, karena ini kayaknya bisa jadi penghibur aku gitu. Jadi istilahnya kalau dulu kan hiburan aku kan main game gitu, tapi kalau sekarang kayaknya fotografi gitu. Jadi kayak ya fotografi ini aku pengen jadiin hobi kedua aku gitu. Hobi yang pertama hal yang tentang IT gitu ya. Terus juga hobi yang kedua itu adalah fotografi. Terus juga aku juga lebih sering melakukan eksperimen teman-teman. Jadi sekarang karena jadi aku sekarang bisa install macOS di PC rakitan gitu kan, dengan cara aku Hackintosh itu, karena misalnya aku eksperimen gitu kan. Terus juga aku laptop aku install Linux, karena ternyata Linux itu benar-benar mengubah cara aku memakai komputer dan lain sebagainya lah ya. Jadi benar-benar aku balik berdasarkan ke poin yang pertama tadi, aku balik lagi ke masa kecil aku, di mana eksplorasi lagi gitu tentang hal-hal yang berbau dengan gadget dan teknologi gitu ya. Ya intinya gitulah ya perjalanan aku tentang fotografi, dan kenapa aku aku nggak memutuskan untuk fokus di fotografi, walaupun sebenarnya aku sendiri punya punya bakat gitu, aku punya potensi gitu ya. Ini sebenarnya buat kayak sharing gitu aja sih ya, mau ditolak mau enggak juga nggak penting juga, tapi
ya siapa tahu bisa menghibur kalian gitu ya, kalian lagi jenuh gitu kan, nonton video aku gini kan 15 menit gitu kan, dengerin gitu kan, dengerin podcast gitu sambil sambil ngapain, kayak sambil apa gitu ya. Intinya uh, aku juga kayaknya harus lebih sering kayak public speaking gitu lah ya, karena kayaknya aku banyak banget kayak apa sih, banyak nya gitu. Jadi ya udah lama gak udah ngomong depan kamera dan gak ngomong depan orang juga. Dia kayaknya aku harus improve juga sih, sering-sering konten juga kayaknya buat melatih public speaking aku itu. Tapi intinya ya makasih udah nonton. Oke, dadah.